Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana kullan ni'am. Wa usalli wa sallimu ala sayyidil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada suatu hari di kota Mekah dikala sedang terik-teriknya, Umar bin Khattab yang pada saat itu masih belum memeluk Islam pada masa jahiliyahnya, sedang berjalan dengan muka yang murka, dengan muka yang merah, menghunuskan pedangnya. Banyak orang yang melihatnya, tapi tidak mampu menegurnya. Karena ketika ia menegurnya, sudah pasti kepalanya akan terpotong. Tetapi ada satu orang yang menegur Umar bin Khattab yang sedang marah ini. Seorang sahabat yang saat itu belum diketahui keislamannya oleh orang Makkah. Seorang sahabat bernama Nu'aim bin Abdullah. Nu'aim ini bertanya kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, mau kemana engkau membawa pedangmu yang terhunus itu dengan muka yang marah?" Umar menjawab, "Saya ingin menebas leher seseorang yang telah memecah-mecah suku Quraisy ini." Pada saat itu, Islam itu menjadi pemecah bagi kacamata orang-orang musyrik pada masa itu. Karena datang membebaskan para budak, Islam datang membawa kesetaraan, Islam datang membawa hal yang tidak ada pada masa sebelumnya, sehingga banyak orang datang kepada Nabi Muhammad, mengikutinya. Dan akhirnya terjadi konflik sosial di sana. Hal inilah yang ingin ditebas oleh Umar bin Khattab pada masa itu, dengan otak jahiliyahnya. Tetapi Nu'aim itu berkata, "Apa kau tidak punya malu?" katanya. Loh, saya ingin Umar bin Khattab dalam otaknya itu memegang kebenaran dengan pedangnya itu. Tetapi dibilang oleh Nu'aim, "Apa kau tidak punya malu? Kau ingin menebas seseorang yang kau bilang itu adalah orang yang memecah-mecah suku Quraisy. Tetapi keluargamu itu pengikutnya. Ada salah satu keluargamu yang mengikutinya. Kenapa kau tidak bereskan dulu urusan keluargamu ini sebelum kau membunuh orang lain daripada keluarga yang lain?" Karena bagi orang Arab, darah keluarga itu adalah suatu hal yang paling mulia. Darah itu adalah hal yang harus dibalaskan dendamnya bagi mereka. Maka dari itu, Umar bin Khattab bertanya, "Memang siapa darah saya, daging saya, saudara saya yang mengikuti Muhammad ini?" Dijawablah, "Adikmu sendiri. Adikmu yang Fatimah itu adalah seorang pengikut bersama suaminya." Terkagetlah Umar bin Khattab mendengar kabar ini. Sebuah kabar yang ia tidak ketahui sendiri. Yang bahwasannya ia membawa pedang untuk menebas perpecahan. Tetapi keluarganya sendiri ada perpecahan itu sendiri. Asalnya ia ingin ke tempatnya Muhammad dan sahabatnya ini. Akhirnya dia berpindah arah, memutar balik ke rumah adiknya Fatimah. Ketika sampai ke depan pintunya Fatimah itu, Fatimah bin Khattab ini, digedornya pintu itu. Dapatinya di dalamnya ada Fatimah dan suaminya. Juga ada seorang lain yang dimana mereka bertiga ini sedang belajar sungguh-sungguh, sedang belajar Al-Quran, sedang mengaji. Disembunyikanlah Quran itu yang pada masa itu masih dalam pelepah-pelepah kurma di dalam bajunya Fatimah. Umar bin Khattab melihat suatu hal yang disembunyikan itu. Langsunglah dia tanya, "Apa yang kau sembunyikan, wahai adikku?" "Kau tidak boleh memegangnya," kata Fatimah.
Kau itu seorang yang tidak Islam. Tidak bisa kamu memegang suatu hal yang sangat suci ini. Akhirnya berantem di situ, hampirlah ditebas suaminya dan sahabatnya. Akhirnya Fatimah bilang, ya sudah, kalau kau ingin membaca apa yang ada di pelepah ini, mandilah dulu supaya kau suci. Mandilah Umar. Bersuci dia, membacalah potongan Quran itu. Apa yang ia baca? Surat apa yang ia baca? Yang ia baca adalah surat Toha. Awal daripada surat Toha. Dibacalah surat itu. Sampai kepada ayat 9. Wahal ataka hadisu Musa. Di situ dijelaskan. Apakah kau tahu kisahnya Nabi Musa? Berkenanlah hatinya Umar bin Khattab ketika mendengar itu. Memang apa kisahnya Nabi Musa? Dijelaskanlah di situ kisahnya Nabi Musa. Sampai ke titik ayat ke-14. Inni anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Umar bin Khattab ketika sampai ke ayat 14 ini, dapatlah dia hidayah. Karena apa dia mendapat hidayah? Karena kisahnya Nabi Musa. Memang apa kisahnya Nabi Musa itu? Pada saat itu, Nabi Musa kembali daripada negeri Syam, kembali ke Mesir. Pada saat itu beliau tersesat. Tersesat di mana? Di semenanjung Sinai. Di lembah-lembah Sinai yang gersang, tidak ada air, berbatuan semua. Pada saat itu, untuk menghangatkan diri saking sangat dinginnya, Nabi Musa ini ingin menyalakan api, tapi tidak bisa sama sekali. Api itu tidak hidup sama sekali. Beliau mencari ke kanan ke kiri, di suatu bukit ada sebuah cahaya. Ketika ada sebuah cahaya, berarti ada api di sana. Nabi Musa izin kepada keluarganya. Izinkan saya pergi ke bukit ini, untuk apa? Untuk mencari sebuah api, untuk kita supaya bisa makan dan menghangatkan diri. Ketika sampai di bukit itu, yang ia dapatkan bukan api, tapi sebuah cahaya. Cahaya yang tak ada apinya. Nah, di sanalah pertama kalinya Nabi Musa langsung berkalam, langsung berbicara dengan Tuhannya. Dan diberikanlah wahyu untuk membendarkan orang-orang Mesir dan menghabisi para Fir'aun yang berkuasa di sana. Kisah inilah yang menggetarkan yang menggetarkan Umar bin Khattab. Setelah itu, ia sarungkan pedangnya, ia pergi menemui Nabi Muhammad, bukan untuk menebas kepalanya, tapi untuk berislam. Dari dua kisah ini, kisahnya Umar bin Khattab dan juga kisahnya Nabi Musa, petunjuk dan hidayah itu adalah suatu hal yang tak terduga. Suatu hal yang kita harus minta. Suatu hal yang datangnya dari mana saja. Mengapa begitu? Karena bukan milik kita. Kalau bukan milik kita, patutnya kita bagaimana? Patutnya kita meminta. Nah, karena sekarang sedang di akhir daripada bulan Ramadan, haruslah kita berdoa untuk selalu senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala segala macam hidayah dan petunjuk untuk kepada jalan yang baik. Mungkin itu saja kisah singkat yang saya bisa sampaikan, yang saya bisa bagikan. Mohon maaf ketika ada salah. Semua kesalahan datang daripada diri hina ini. Ketika ada suatu hal baik, itu semuanya adalah yang Allah titipkan kepada mulut saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.